masuk ke dalam acara utama hari ini yang akan dipandu oleh moderator kami tersayang, Kaulan Nur Mahmuda. Kepada Kaulan, saya serahkan. Terima kasih, baik Kak Ica. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melanjutkan rangkaian acara kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, kepada para tabiin, tabiin, dan semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, calon ayah dan bunda dan teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih telah hadir dalam acara kita yang luar biasa pada siang hari ini. Saya ucapkan juga terkhusus selamat datang kepada Mbak Rufai selaku Ketua Rumah ISA kita, juga kepada Bapak Rusdi selaku Country Manager Human Initiative Korea. Terima kasih, ahlan wa sahlan. Baik, Ayah Bunda bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat ya dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayah Bunda, seperti yang kita ketahui bahwa tema seminar parenting kita pada siang hari ini adalah tentang pendidikan seks untuk anak. Mungkin sebagian dari kita mengucapkannya saja, oh seks begitu ya, merasa risih atau mungkin tabu begitu ya. Nah ini kita mau membahas pendidikan seks begitu kan. Padahal kalau kita lihat kartu identitas gitu ya, misalnya paspor gitu, itu kan seks itu kan jenis kelamin sebenarnya begitu ya. Nah kira-kira sebenarnya pendidikan seks ini apa sih gitu ya? Apakah sebegitu pentingnya kah gitu untuk anak-anak kita, terutama bagi kita keluarga muslim begitu ya, dan kira-kira apa saja yang perlu diketahui oleh anak-anak kita dan bagaimana sih kita bisa menyampaikannya kepada mereka secara bijak dan tentunya sesuai usianya begitu ya. Nah tenang ayah bunda semuanya, semua itu insya Allah akan dikupas tuntas dan dibahas oleh guru kita hari ini yang luar biasa, Masya Allah, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Dan insya Allah juga nanti akan ada sesi diskusi, dan saya sampaikan bahwa untuk sesi diskusi nanti kami akan memprioritaskan terlebih dahulu yang langsung kepada guru kita melalui raise hand. Kemudian nanti kalau masih ada waktu insya Allah akan dilanjutkan dengan pertanyaan yang ada di kolom chat. Jadi silahkan dipersiapkan jika ingin ada pertanyaan-pertanyaan. Dan Ayah Bunda, saya yakin sekali bahwa Ayah Bunda dan teman-teman sudah sangat mengenal sosok luar biasa ini, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi sebelum kita menyapa beliau, mohon izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CM, NLP. Beliau seorang medical dokter, konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, certified hypnotherapist, praktisi neuroparenting skill, Masya Allah. Jadi beruntung sekali ya hari ini kita bisa menimba ilmu dari beliau, Masya Allah. Nah kemudian riwayat pendidikan beliau, beliau adalah sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Kemudian program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Drug Abuse Counselor Training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia, Certified Hypnotherapist pada Scientific EEG dan Clinical Hypnotherapy di Adi W. Gunawan Institute Mind of Technology, Surabaya, kemudian Certified Hypnotist dari The Indonesian Board of Hypnotherapy, Certified Hypnotherapist atau CHT dari The Indonesian Board of Hypnotherapy, Certified Master Practitioner Neo-Neurolinguistic Programming dari NNLP Society Indonesia. Kemudian untuk riwayat pekerjaannya Masya Allah banyak sekali, tapi saya sampaikan yang masih beliau geluti saat ini ya Masya Allah. Jadi dari tahun 1998 sampai sekarang Masya Allah. Beliau adalah Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya. Dari 1998 sampai sekarang beliau adalah Family Counselor di beberapa LSM penanggulangan narkoba. Kemudian dari 2015 sampai sekarang, beliau merupakan Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia. Dan 2016 sekarang, beliau
menjabat sebagai penasehat unit narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Kemudian untuk penghargaannya, Masya Allah, sangat banyak sekali. Masya Allah, ini panutan sekali beliau ini. Saya sampaikan yang tahun 2009, Masya Allah, beliau mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama warga utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba, Masya Allah. Dan yang terbaru tahun 2018, beliau mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja. Dan tahun 2020 kemarin, beliau mendapat penghargaan sebagai Parenting and Health Da'iyah dari Media Muslim Choice Award. Masya Allah, memang ini sangat luar biasa, perempuan inspiratif, dan itu Masya Allah luar biasa sekali. Baik, kita langsung sapa beliau. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Senang sekali ini jalan-jalan ke Korea ya. Iya, alhamdulillah ya Bu Dokter. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu langsung ya Bu Dokter ya, bisa ke Korea. Amin, amin. Insya Allah. Saya sih waktu 92 pernah loh ke Seoul, Seoul National University di Faculty of medicine-nya, Masya Allah, SNU. Iya, terkenal sekali di sini. Masya Allah. Waktu itu saya sempat juga ke Museum Kimchika. Masya Allah. Iya, masih ada ya museum-museum kimchi ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Ya. Namdaemun Market. Iya. Mudah-mudahan bisa kesini lagi ya Bu Dokter ya, bertemu dengan muslimah di sini ya Bu Dokter ya. Masya Allah. Ya, Teh Wulan ngomong Korea dulu dikit dong, biar kerasa ini di Korea. Gak bisa. Kalau enggak nanti disangkanya masih di Jonggol, tempatnya Mbak Cin. Taunya annyeonghaseyo gitu doang. Annyeonghaseyo, hamsahamnida. Nih. Masya Allah. Anak generasi Z sekarang yang jago bahasa Korea ya. Masya Allah. Iya Bu Dokter, Masya Allah. Ini sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih Bu Dokter. Kita langsung saja ya, Insya Allah. Jadi Insya Allah 60 menit ya Bu Dokter. Oh gitu ya? Iya, Insya Allah. Ya, agak lama tidak apa-apa. Insya Allah, kita izin ini nanti kita kuliah ya, apalagi kita bicara. Masya Allah. Karena ini langka sekali sepertinya kesempatan bisa bertemu Bu Dokter begini. Oh ya Allah, ya Rob, Masya Allah. Jadi di pol-polin gitu. Masya Allah, jazakillah khair. Iya, silakan, kami persilakan ya Bu Dokter ya. Silakan, tafadhali. Jazakillah khairan Mbak Ulan, Insya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Masya Allah, sahabat-sahabat fillah, hari ini kita jalan-jalan ke Korea Selatan, ke Seoul ya. Diundang oleh Rumaisa Korsel, Rumah Muslimah Indonesia di Korea Selatan ya. Mbak Ulan, kita yang hari ini hadir bukan hanya dari tempat saya di sini ya, tapi seluruh Indonesia hadir, seluruh dunia nih hadir juga di Korea ya. Artinya walaupun lewat kita virtual dulu, kita kenalan dulu sama Rumaisa ya. Ada Mbak Rufaidah Syifaur Rahmah, ya betul ya namanya ya? Betul. Iya, Masya Allah, ada Bapak M. Rusdi Syamsuddin sebagai Country Manager Human Unitative Korea ya, Masya Allah. Dan terima kasih tadi sahabat-sahabat. Di sana kalau panggil kakak tuh apa sih? Mbak Ica gitu, Mbak Ulan, Mbak Iza gitu. Nuna, Oni. Nuna, Oni. Kalau opa itu apa? Opa. Opa tuh abang begitu ya. Opa itu abang. Kalau di sini opa ya angkung ya. Iya betul. Ona, gitu ngomongnya gitu kan ya. Ona. Opa. Masya Allah. Ya Allah ya Rob. Baik, ini terima kasih sekali, dan hari ini diamanahkan judul oleh sahabat-sahabat di Korea ini tentang pendidikan seks, atau istilah lengkapnya pendidikan seksualitas untuk anak ya. Baik, namun karena kita akan bicara tentang organ tubuh dan sebagainya, saya izin buat semuanya untuk pakai slide ya, untuk kita lihat gambar-gambar yang memang lebih kepada di otak ya, lebih kepada nanti kita bicara tentang otak dan hormonal ya. Izin Mbak Ulan saya share screen terlebih dahulu ya.
Wulan, aku share screen dulu ya. Alhamdulillah. Sudah terlihat kan? Sudah ya? Sudah. Saya atur dulu anonetnya. Ya, baik. Ya. Ya, pendidikan seksualitas pada anak ya khususnya di kita nih di Ad-Dinul Islam ini terkenal dengan istilahnya tarbiyah jinsiah. Jadi tarbiyah jinsiah ini memang penting sekali dan kita perlu melihat perkembangan anak. Ya. Dan tarbiyah jinsiah ini sebetulnya kan mengenalkan adab dan batasan aurat, ini penting. Jadi di Islam itu yang pendidikan seksualitas itu kita namakan tarbiyah jinsiah, ya. Dan tadi betul Mbak Ulan mengatakan bahwa seks itu kan artinya jenis kelamin. Hanya kadang-kadang kita kalau tidak tahu arti dasar dari seks atau jenis kelamin itu langsung rasanya ngomong apa sih gitu ya. Nah, padahal sebetulnya kita sama saja seperti berbicara tentang organ-organ tubuh yang lain seperti sistem paru-paru kah, seperti sistem kardiovaskuler kah, sistem saraf dan otak dan sebagainya. Nah, memang kita seringnya bercerita tentang seksualitas ini dengan istilah sistem reproduksi atau reproduksi sehat. Ya. Hanya nanti bedanya kalau kita belajar reproduksi sehat atau tarbiyah jinsiah dalam Islam, itu kita mempelajari adab dan batasan aurat dan sebagainya gitu ya. Kalau misalnya kalau kita belajar seksualitas di orang-orang lain gitu ya, mungkin kita hanya membahas tentang reproduksinya saja atau apa saja perubahan-perubahan reproduksi ya. Tapi kalau dalam Islam kita akan belajar tentang hara, reproduksi, dan juga aura. Itu nanti yang membedakan ya. Karena penting banget kita tarbiyah jinsiah ini adalah kita menjaga hawa nafsunya anak-anak. Kita menjaga ya apa yang Allah harapkan sebetulnya sehingga akan anak-anak menjadi sangat sopan, santun, dan beradab. Ya, karena yang banyak diperkenalkan adab ini sebetulnya. Nah, baik. Tentu 0 sampai 2 tahun ya, ini adalah fase yang sangat-sangat menentukan ya. Nah, di sini kita pertama bersyukur apapun jenis kelamin Ananda. Ini penting ya. Penting sekali. Karena banyak kondisi-kondisi penyimpangan-penyimpangan nanti ya setelah mereka besar ini karena ibunya pengen banget anaknya perempuan terus jadi pas lahir laki-laki ada yang sangat ekstrim sampai dipakaikan baju perempuan gitu ya, itu mempengaruhi loh, sangat mempengaruhi kondisi psikologis. Maka bersyukur alhamdulillah ya Allah laki-laki. Kayak saya nih kan ada 4 laki-laki, 1 perempuan. Alhamdulillah laki-laki. Bahkan sebelum lahir aja saya cuma lihat di cermin udah bilang sama suami ya, sama Ayah Toto, panggilannya Ayah Toto kan. Ayah, laki-laki lagi. Padahal belum di USG waktu itu. Kata suami saya, "Oh, Bu Isa tahu?" Ya, sudah lihat cermin udah tahu. Lihat kanan, kiri, depan, belakang udah tahu. Ini insya Allah laki-laki. Gitu. Dan saya setiap menyambut siapapun dan apapun jenis kelamin Ananda menyambut dengan gembira banget. Ya senang, masya Allah, alhamdulillah ya Allah. Ya ini penting ya, penting. Nah, kemudian di sini fase penyusuan, ya fase oral 0 sampai 2 tahun. Maka anak-anak ini harusnya para bunda yang insya Allah sehat dan juga ikhtiar untuk menyusui anak sampai 2 tahun. Karena ini nggak usah dibahas lagi ya manfaat ASI sampai 2 tahun karena itu udah dahsyat banget, luar biasa deh. Ya. Alhamdulillah saya juga diberi kesempatan oleh Allah untuk setiap anak 2 tahun. Ya, walaupun dengan konsekuensi kemana pergi ya bawa anak. Walaupun sudah juga kerja pada saat itu ngurus adik-adik pecandu narkoba, tetapi saya bilang sama rumah sakit, saya mau kerja di rumah sakit Anda kalau Anda kasih saya 1 kamar. Kenapa? Saya mau bawa anak-anak. Saya nggak mau anak saya ngurus pecandu-pecandu narkoba, anak-anak saya terlantar. Seperti itu. Jadi sekali lagi, ya niat seorang ibu untuk senantiasa bersyukur dan meluruskan niat bahwa saya menyusui 2 tahun nanti akan Allah berikan kemudahan walaupun kita bekerja. Ya, saya membuktikan itu insya Allah, alhamdulillah. Ya. Dan kemudian apalagi sebetulnya
ini azan ini luar biasa penting sekali. Kalau kita bicara misalnya tentang sel otak ya, itu azan pada saat anak-anak diazankan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri, sambungan otak itu adalah tentang kebesaran Allah. Sambungan di otak ya. Hari ini kita tidak terlalu fokus belajar ke neuron ya, tapi azan ini penting. Bahkan dulu saya sewaktu sempat tugas di perinatologi atau tempat anak-anak yang anak-anak bayi, kalau ada bapak-bapak azannya bisik-bisik asal gitu ya, saya Pak kerasin dikit nanti bayi yang lain terdengar, nggak apa-apa diulang lagi bayi yang lain biar didengar lagi walaupun kemarin bapaknya sudah azankan. Oh gitu ya dokter, iya. Nah karena penting banget. Kemudian lagi tentang apa, akikah. Akikah ini penting sekali. Ya, karena kalau bicara tentang akikah kita bicara otak emosi, otak mamalia. Nah, otak mamalia yang ada di otak manusia, khususnya anak kita, ya di awal-awal harus ditebus dengan akikah tadi. Memang akikah ini sunnah, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang cenderung ke wajib. Laki-laki 2 kambing, perempuan 1 kambing. Laki-laki 2 kambing, kenapa? Karena rupanya otak laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan. Maka ditebusnya 2 kambing. Ya, kenapa saya bicara begini? Saya selama mengurus narkoba, ya, saya melihat fenomena anak-anak yang kena narkoba kan yang perusak itu limbik system ya, otak mamalianya ya, yang di tengah otak. Tapi anak yang belum sempat diakikahkan oleh orang tuanya itu lebih tambah masalah. Ya, jadi kayak gitu Mbak Ulan. Saya 23 tahun ngurus narkoba. Saya melihat langsung anak-anak yang kesulitan dihandle dalam fase pemulihan. Kalau nanti konseling dengan orang tua, langsung saya tanya juga, Pak, udah diakikah belum anaknya? Aduh, belum Bu Aisyah, dulu begini ya, banyak alasannya karena mungkin keuangan gini. Pak, sekarang doa, niatkan, ya Allah berikan rezeki yang lapang, akikah, walaupun anaknya udah 40 tahun usianya di tempat rehab kami. Gitu. Ya. Tapi Pak, ingat Pak, udah niat buat akikah, pas Allah kasih lapang rezeki, Bapak jangan beli buat DP motor. Saya sering gituin orang tua tuh. Karena bermakna sekali akikah ini. Ya, karena apa? Nanti penyimpangan seksual, penyimpangan narkoba, penyimpangan yang lainnya itu, yang ada itu kaitannya pada otak emosi. Ya judi, ya pornografi lah, porno aksi lah, LGBT itu yang kena adalah otak mamalia, maka harus ditebus. Ya, terima kasih buat orang tua yang memperhatikan tentang akikah. Oke, yang belum segeralah doa untuk Allah lapangkan rezeki untuk akikahkan ananda. Ya, kemudian apa lagi? Khitan. Ini masuk ya tarbiyah Cina ini. Ada anak perempuan biasanya dibersihkan kulupnya. Memang ada 2 versi. Ada yang dibilang dibelah sedikit. Ada dari kedokteran menganggapnya kalau dibelah nanti klitorisnya terpotong ya. Yang sebetulnya dibersihkan aja, karena perempuan dibersihkan saja dia sudah terbuka dia kotoran-kotoran yang menempel pada ujung klitoris. Nah, kalau laki-laki lain, laki-laki memang harus dipotong. Kenapa? Karena tempat penis, tempat pipisnya itu ada kulit. Sehingga kalau berkeringat atau bunda-bunda kalau habis mandi anak dikasih popok itu nanti tersimpan di situ, itu nanti bisa infeksi. Makanya mengapa laki-laki Allah kasih ya kulit ya kulup itu untuk dibuka ya. Jadi dibikin sebuah ritual untuk khitan ya. Khitan yang baik umur berapa Bu Aisyah? Ya mungkin 2 sampai 5 tahun itu bagus supaya memudahkan anak juga, memudahkan juga yang menolongnya, yang menghitannya. Kecuali umur 1 tahun ada infeksi di penisnya, maka cepat dihitan itu ya indikasi soalnya, indikasi medis. Oke, jadi 0-2 tahun diperhatikan ini. Kemudian 2 sampai 5 tahun, apa yang kita perhatikan? Ya, ini menanamkan keimanan dan kesabaran. Anak-anak umur segini kan umur yang Bunda cepetan. Aku mau makan cepetan. Iya nak, sabar, tarik nafas. Sabar ya. Kasih Bunda waktu 3 menit. Itulah caranya ya. Ya, anak-anak ini kan lagi juga mengatur dia punya syahwat tadi, emosi tadi atau limbik system tadi. Ya kan? Di sini kita tanamkan keimanan bahwa Allah itu Ahad, ya. Nanti kasih lihat ya dengan cara anak-anak ya. Bunda ciptaan Allah, ayah ciptaan Allah, umi ciptaan Allah, abi misalnya gitu. Ya, adek ciptaan Allah, langit ciptaan Allah. Wah, kayak gitu. Manusia ini semua dari situ dulu nanti.
Masukkan di situ. Ngerti nggak sih anak-anak umur segini? Ngerti, Bun. Ya, otaknya udah tersambung untuk memori bahwa menanamkan keimanan. Walaupun mungkin dia belum bisa menganalisa atau berdiskusi, tapi otaknya tersambung memorinya. Ya. Kemudian memperkenalkan aura, nama-nama alat reproduksi, ya. Anak yang laki-laki dan perempuan kadang-kadang kan suka, misalnya nih sempat misalnya lihat adiknya yang laki-laki maaf pipis, kemudian sempat lihat kakak kok pipisnya begitu bunda kan gitu. Ya itu kita jelaskan aja dengan tenang, oke? Dengan tenang. Nggak usah marah, nggak usah cekikikan, nggak usah malu, tenang aja. Gimana cara tenang? Tarik nafas. Ya Allah, mohon ketenangan ya Allah, doa. Ya. Nah, maka memang perlu bantuan misalnya buku, ya buku yang memang sekarang banyak ya buku anak-anak untuk menjelaskan tentang aurat ya, jaga aurat, memberikan contoh berpakaian ya buat kita nih. Ya, toilet training diajarkan, adab mandi, adab istinja, adab bersuci, taharah. Ya, ini saya juga tidak menjelaskan detail ya. Pasti ayah bunda yang sudah punya anak sudah melakukan ini semuanya sebetulnya. Hanya kita mau mensistematikakan saja supaya lebih memudahkan, atau ayah bunda mengatakan, oh kalau gitu udah dong saya tahapan untuk pendidikan seksualitas pada anak udah dong, alhamdulillah. Iya, sudah. Cuman kita bikin sistematikanya saja. Ya, siang hari ini. Bayangin, ngomongin sistematika sampai ke Korea. Jalan ke Korea, Masya Allah ya. Baik. Berikutnya, 5-10 tahun. Nah, ajarkan adab izin masuk kamar ayah bunda. Suruh ketok. Ada 3 nih. Sebelum sholat subuh atau sebelum sholat fajar, tengah hari, atau setelah sholat isya. Kalau Anda tahu di dalam kamar itu ada ayah bundanya. Ajarin mulai di sini. Karena kadang-kadang dia buka, nah kita namanya juga suami istri, kita juga ada sebuah ibadah bersama suami istri. Nah, anak-anak belum saatnya melihat, nanti dia kaget, kita juga kaget, malah kita marahin dan sebagainya. Mulai ajarkan ini, adab izin masuk kamar. Ya, ini basicnya atau dasarnya di An-Nur ya 5859 ya. Kemudian adab izin masuk rumah orang lain itu loh, udah mulai juga diajarkan ini. Ya, ini juga termasuk tarbiyah jinsia ya. Atau 3 kali ya. Anak kan kadang-kadang kan kita nih karena nggak ngajarin dari kecil, anak-anak ngelongo. Pas lagi ngelongo, ada tuan rumahnya berdua lagi mesra di ruang tamu, kaget lagi anak-anak. Gitu. Makanya pokoknya ketuk 3 kali, Assalamualaikum. Itu boleh tuh 3 kali kenceng-kenceng ngetoknya, kenceng-kenceng salamnya tuh boleh gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pokoknya ya bilang sama anak untuk tidak melongo ke dalam rumah gitu. Kasih waktu antara salam 1-2 ya, kasih beberapa menit. Nggak ada jawaban, pulang nak, pulang gitu. Ini disampaikan dari antara umur 5-10 tahun ya. Kemudian memisahkan tempat tidur anak. Tempat tidur ya, bukan kamar ya. Karena kan belum tentu kita punya kamar, apalagi di kota besar, apalagi barangkali di Korea ya. Iya. Betul kan? Nah, saya aja, ya Allah. Jadi kasurnya tuh loh. Kasurnya, jadi makanya kasur kecil-kecil dipisah-pisahin gitu ya. Di usia ini nih 5-10 tahun sudah mulai belajar. Ya. Nah, kalaupun sampai nggak bisa, yang penting selimutnya sendiri-sendiri gitulah. Karena semua adab yang dalam Islam itu bisa lagi kita lihat lebih detailnya untuk kita berlaku bijaksana, ya kan? Iya. Karena memang di usia inilah tidak satu tempat itu dan tidak tidur dalam satu selimut. Ya, walaupun kita tahu mereka juga nggak ngapa-ngapain, tapi inilah adab. Adab ini menjaga, ya preventif sebetulnya. Oke, di tempat tidurnya ya. Saya waktu itu anak 5 gitu, tapi itu kan 2 kasur ya, kasurnya itu ya yang anak laki-laki sama ayahnya di sana gitu dengan selimut masing-masing, saya dengan anak perempuan seperti itu ya. Nah, kemudian memperjelas perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, baik perannya, haknya, kewajiban dalam Islam. Ini mulai ya kita ajarkan seperti ini, dan ini sudah mulai mau masuk di ya usia balik.
Untungnya sekarang alhamdulillah sudah dibantu dengan media, ya buku lah, audiovisual, itu luar biasa. Sekarang lebih mudah ya menjelaskan organ reproduksi ini atau ya tarbiyatul jinsiyah kepada anak-anak. Dulu waduh, udahlah susah, kita mau ngomong apa, udah malu, takut dan sebagainya ya. Nah sekarang kan ada nih kayak gini, aku sudah balik, anak-anak no, baca sendiri aja, dia udah ngerti loh. Ini saya hormat banget sama ya anak-anak bangsa atau ayah bunda yang concern terhadap buku-buku tentang hal-hal kayak gini dibuat sedemikian rupa, masya Allah. Saya aja nggak sanggup loh, belum sanggup bikin kayak gini. Tapi kalau untuk memperkenalkan ya gini, aku sudah balik tadi yang khusus laki-laki ini, yang khusus perempuan ini harus punya. Karena kita bicara seksualitas itu bukan bicara untuk menjelaskan satu hari seperti kayak hari ini gitu. Tapi yang namanya ya bicara tentang balik itu sama anak itu kayak ngobrol-ngobrol. Ya, jangan semuanya hari ini selesai dihabiskan kan, hari ini ngobrol. Besok lagi dia tanya baru dijelaskan lagi. Besok lagi dia tanya. Bahkan bicara tentang organ reproduksi itu sampai juga anak kita nanti menikah, hamil, mau melahirkan, apalagi yang perempuan. Ibu, nanti kalau aku nikah aku harus gimana? Ya, akhirnya ibunya cerita juga ngomong sedikit-sedikit begini, anak. Ibu, aku sudah hamil, aku harus gimana? Ngomong lagi kan itu soal reproduksi, bukan? Ya. Ibu, aku udah 3 bulan, aku harus gimana? Ngomong lagi kan. Ya, apalagi anak pertama kan, kalau udah anak kedua, ketiga, apalagi anak kelima mah udah khatam itu. Ya, ibu, nanti kalau nyusuin gimana? Itu juga tentang masalah tarbiyatul jinsiyah itu. Ya. Ibu nanti kalau aku melahirkan gimana? Bedanya dengan spontan dengan yang normal gimana, Ibu? Itu masih kita ngobrol juga seperti itu. Ya. Jadi yang namanya pendidikan seksualitas itu adalah ngobrol-ngobrol santai aja di rumah. Maka diperlukan medianya dipersiapkan, baik yang buku kah, audiovisual kah, atau apapun yang membantu kita. Kalau saya karena memang kami semua anak kedokteran di rumah, kami punya atlas anatomi, ya sudah kita belajar itu aja kan gitu. Ya, insyaallah. Baik. Berikutnya kita masuk balik ya. Ada istilah akil balik dalam Islam. Ini harus ngerti juga nih. Akil nih akan bicara tentang kedewasaan mental, balik adalah kedewasaan fisik. Ya. Nah, namun balik dan akil sekarang ini ya sudah 1 dekade ya, tidak berjalan bersamaan. Ya, kenapa? Karena baliknya anak-anak ini yang dipengaruhi nutrisi karena nutrisinya semakin lengkap ya, maka baliknya itu maju umurnya. 9 tahun sudah balik. Balik pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi pertama. Balik pada anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah pertama. Ya, itu 9 tahun ada yang sudah balik. Atau 9 tahun setengah kah, ada 10 tahun, 11 kan dia maju ya. Maju kan. Ini kan usia SD ya. SD. Saya aja masih SMP baru balik, itu juga kelas 2 SMP tuh. Ya kan? Nah, sementara akil mereka, bayangkan anak 9 tahun. Kalau di Korea Mbak Ulan, 9 tahun itu kelas berapa sih? Kelas 9 tahun kelas 4 SD. Iya, 4 atau 3. Kan? Iya. Sekolah dasar bahasa Koreanya apa sih? Di sana apa sih? Apa ya? Saya pendatang baru. Elementary juga betul. Elementary school itu apa ya? Elementary school. Tapi pakai logat Korea. Iya pasti. Elementary school. Bukan. Coba nih bayangkan anak-anak kita 4 SD sudah menstruasi kayak. Sementara kan akalnya kan baru 4 tahun diisi kan? Karena kalau bicara akal ini, ya kita bicara kedewasaan mental atau ilmu yang dia pelajari di otaknya, ya kan? Itu kan bayangin 4 SD itu kan berarti 9 tahun, berarti otaknya baru belajar selama 9 tahun, ya kan? Jadi kan belum matang. Sementara anak-anak sekarang, menurut para ahli, matangnya itu di antara 22 sampai 24 tahun. Usia apa nih?
usia sudah kuliah. Jadi sekarang istilahnya bukan akil balik, balik akil. Sekarang ini. Kalau saya dulu akil baliknya masih mending lah. Ya, baliknya kelas 2 SMP ya. Lumayan kan? 2 SMP itu waktu itu usia-usia sekitar 14 tahunan, 15 tahunan gitu ya. 14 lah ya waktu itu. Artinya kan akal saya, otak saya selama 14 tahun paling enggak udah ada ilmunya kan, lumayan dibanding yang anak 9 tahun. Coba, ya. Tapi ini nggak bisa dipungkiri karena ini adalah lengkapnya nutrisi yang diberikan oleh bunda atau oleh ayah bunda. Dan mudahnya nutrisi sekarang ya. Zaman dulu kenapa barangkali ya susah banget ya makan telur ya susah barangkali, makanya telur, indung telur ya anak-anak zaman dulu nggak mateng-mateng, orang makan telurnya 1 telur bagi 5. Maka indung telurnya nggak mateng-mateng ya. Nah, dan kemudian nanti kalau kita lihat otak ya, itu ada namanya kedewasaan kematangan otak itu dilihatnya di mana? Terutama yang di daerah depan di prefrontal cortex namanya ya. Di tempat ilmu ini kalau kita memang aslinya warnanya abu-abu dan hitam. Ya, cuman kalau di penampakan warna kayak gini ya warnanya kayak gini. Ya nanti makin 20 tahun ke atas makin yang bagian abu-abunya semakin grey, semakin abu-abu tua. Itu berarti semakin banyak sambungan saraf di otaknya, sambungan neuron karena input informasi, input nasihat, input data-data. Ya. Nah, ini dia. Jadi kan kalau misalnya ini 5 tahun begini anak-anak ya katakan 9 tahun, coba bayangin ya. Dia sudah mens, tapi di otaknya ini masih jernih banget. Untuk itu kita perlu sangat bijaksana mendampingi mereka. Badannya sudah mulai bongsor, tapi itu pertanyaan-pertanyaannya masih sangat kanak-kanak. Oke. Kemudian, terutama di sini ya, nih ya, ini kalau 5 tahun nih segini, nanti udah mulai ya, ini udah mulai 12 kayak gini, udah ya, ini udah 15-an, nah 20 tahun ini ada perbedaan ini. Ya. Baik, di mana sih Bu Aisyah ini di sini? Prefrontal. Nanti kita belajar lagi ada otak emosi, yang mana ini dia otak emosi? Ada lagi batang otak, yang mana ini dia batang otak? Otak emosi ini disebutnya otak mamalia. Ya, limbic system. Ini otak reptil, ini otak kecil, ini di sini. Tadi Bu Aisyah bilang sambungan-sambungan otak apa ya? Sebagian teman-teman yang saya lihat hadir ini dia sudah hafal itu, berarti karena saya selalu cerita tentang sambungan otak atau koneksi neuronnya. Hari ini juga saya perlihatkan. Jadi di daerah prefrontal cortex kita itu ada sambungan neuron. Pada saat kita mendapat informasi, mendapat nasihat, pengetahuan, data-data, peristiwa, ini terjadi sambungan kabel-kabel neuron membentuk ingatan, membentuk memori. Ya, nah akil inilah yang senantiasa mau kita isi dengan apa? Ya, dengan mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah mau. Ini juga yang kita masukkan pada anak-anak. Termasuk diri kita, karena prefrontal kita ini sampai mati pun harus diisi. Bu Aisyah udah pernah dengar tuh, ya tausiahnya yang disampaikan oleh guru kita, atau Bu Aisyah sudah menjelaskan seminar, aku nggak apa-apa diulang-ulang. Karena kalau diulang-ulang itu makin tebal sambungannya, makin jadi auto inget gitu istilahnya ya. Jadi langsung ingatannya jadi kuat. Memang dalam metode pembelajaran ada namanya metode repetisi, pengulangan. Ada istilahnya kalau kita hafal Quran, habis Quran murojaah kan gitu. Nah, inilah diisi. Anak-anak kita isi nih. Nah, sementara kita ngisi nih, katakanlah ambil yang 10 tahun mens atau 11 tahun ya. Sementara kita masih isi tentang keimanan, isi nasihat ya. 10 tahun dia sudah mens, sudah balik. Ini baru diisi 10 tahun gitu. Ya, remaja zaman dulu ya diisi katakanlah saya lah patokannya ya 14 tahun diisi otaknya ya baru juga mens gitu. Maka dia antara akil dan baliknya nyaris bersamaan gitu. Sekarang balik dan akilnya ada tenggang waktu. Nah, tenggang waktu inilah disepakati ada istilah remaja. Gitu. Ya.
Jadi sekali lagi, tetap aja pada anak-anak sudah balik, ya, memang kita jaga dia, ajarkan juga apa yang harus dia lakukan, biar masuk di sini, dan tentu ajarkan terus, ya, mengaji dan mengkaji tentang apa yang Allah perintahkan kepada manusia, kepada kita, khususnya umat Islam, insya Allah termasuk orang yang beriman. Nah ini. Agar apa? Agar neuron nih yang terkoneksi di otak bagian prefrontalnya membentuk memori prinsip-prinsip hidup. Termasuk tadi adab-adab yang kita ajarin tadi. Ya, adab izin masuk kamar ayah bundanya, adab izin masuk rumah orang, kan gitu ya. Tadi ya waktu masih sebelumnya lebih lagi ada bagaimana beristinja, bagaimana ya itu bagaimana adab mandi dan sebagainya. Ini masuk ke bab taharah ya namanya ya. Nah, itu. Dan juga dia diajarkan juga organ-organ aurat itu yang mana untuk perempuan, yang laki-laki gimana, mulailah latihan-latihan. Gitu. Ya. Kecuali ada kondisi-kondisi tertentu, ada anak yang alergi, ya, termasuk anak saya waktu itu, waktu kecil anak saya itu yang selalu pakai kerudung, tapi kemudian muncul ada neurodermatitis, kalau dia panas, sininya bonyok, kasihan, akhirnya kata dokter, biarkan dulu sampai kuat kulitnya. Ada kondisi-kondisi kayak gitu, maka kita juga harus bijaksana terhadap hal-hal seperti itu. Ya, nah. Kemudian akil dan balik, ini tugas siapa nih? Perannya siapa nih? Nah, ini kita bagi tugas ya sama ayah bunda ya. Akil memang dewasa mental, balik dewasa fisik. Oke. Nah, akil pengaruh pendidikan, balik adalah pengaruh nutrisi. Oke. Nah, akil berkembangnya akal itu tadi yang prefrontal, yang bagian jidat ini. Balik berkembangnya nafs, ya, karena mulai ada hormonal, hormon-hormonnya sudah mulai, yang tadinya cuma sedikit hormonnya ini jadi membludak, ya. Nah, akil fungsi tanggung jawab, balik fungsi reproduksi. Coba kebayang nggak teman-teman sahabat-sahabat ya, fungsi tanggung jawabnya anak-anak ini baru mau kita tempa, baru nanti dia auto tanggung jawab usia 22 tahun ke atas, sementara fungsi reproduksinya usia 10 tahun sudah siap, bisa, sekali punya anak, baik perempuan maupun laki-laki. Bayangkan itu. Ya, betapa pentingnya pendidikan seksualitas sebagai preventif pada anak-anak kita, dan diri kita juga. Ya. Nah, kemudian akil adalah ini tadi kita ajarkan mandiri, tanggung jawab, tapi nggak cuma sekali. Namanya tadi ada repetisi, ajarin aja tiap hari. Ayo nak, diingetin, nggak usah juga ngegas. Nak, piringnya nak dibawa nak di dapur nak. Terima kasih ya nak ya. Gitu. Nah, ya, misalnya ya, sudah dilipat selimutnya nak. Nah, tadi sudah sholat nak. Nah, itu akilnya. Ya kan? Terus saja nggak apa-apa. Nanti dia auto otaknya nyala di atas 22 tahun itu. Ya. Balik life and death instinct. Ya, ini di situ. Jadi mulai ada insting-insting untuk mempertahankan kehidupan, insting-insting untuk selalu juga mengingat kematian, itu adalah ranah di balik. Ya. Nah. Kemudian akil ini peran ayah. Di backup ibu. Ya, ini para ayah, terima kasih para ayah yang hari ini ikut seminar ya. Bu Aisyah, suami saya jarang ikut seminar. Nggak apa-apa bunda, itu biasa. Kalau ada bapak-bapak ikut seminar, itu baru luar biasa. Lumayan ya, biasa dan luar biasa ya. Nanti insya Allah doakan supaya nanti si ayah menjadi luar biasa. Tapi yang penting lagi ibunya yang bertarbiyah. Tarbiyah tuh belajar ya seperti ini. Ya. Ayah nih nanti yang masukkan nasihat-nasihat sebetulnya. Ajarkan. Tapi itu tadi Bun, supaya ayah waktu nanti dia membantu memasukkan data-data akil, ya bunda nggak usah ikut campur. Backup aja dari belakang. Kadang-kadang ayah suka males ngajarin anaknya. Baru juga ayah 1 kalimat, ibunya sudah 10 kalimat. Bukan gitu ayah, nggak kayak gitu. Males lah ayahnya. Kata bapaknya, ya udah ajarin deh tuh anaknya. Ya, jadi kalau udah kayak gitu diem. Namanya membackup.
Ya, kalau ada yang kita tidak setuju, tunggu lagi berdua aja di kamar, kasih tahu ya, punten ya, maaf ya, tadi tuh kok kayaknya begini, gini gitu. Karena laki-laki yang menjadi suami nggak suka ditegur depan orang lain meskipun itu anaknya masih bayi. Apalagi anaknya udah pada gede. Ya, langsung tuh. Itu juga adab terhadap suami. Sekarang balik adalah peran ibu di backup ayah. Jadi nanti yang sebetulnya menjelaskan itu memang ibu memang. Nanti ayah backup sedikit-sedikit. Ya. Aduh, Bu Aisyah gimana ngejelasin untuk organ reproduksi laki-laki? Saya ngelihatnya aja malu kan gitu ya, ibu-ibu ya. Itu wajar, lazim. Karena kita dulu ya belajar reproduksi masih jarang. Itulah kita perlu alat bantu, yaitu buku kah, atau kan sekarang ada juga video-video reproduksi yang sudah dibikin sedemikian rupa, apalagi yang memang sudah syar'i ya, secara Islami, jadi nggak terlalu vulgar dan sebagainya, Masya Allah. Itu ibu memang, ibu harus tahu memang, ayah backup gitu. Bahkan ibu nanti kalau anak perempuannya sudah balik, sudah menstruasi, ibu yang siapin pembalutnya, guntingin kertas. Kalau nanti ya, sekarang koran susah nih, nggak tahu ya kalau di Korea koran masih banyak nggak? Di Indonesia koran udah susah. Jadi ya terpaksalah kita bikin kertas-kertas bekas yang bekas apa gitu, coret-coretan gitu, kemudian gunting-gunting kalau anak saya perempuan ini anak, apalagi kalau dia mau keluar ya, sebelum pandemi kan gitu. Inilah pembalutnya ya, sekarang untung pembalut ada teknologi plastiknya agak lebar, ada luar biasa deh sekarang, Masya Allah. Ajarin ini nak, nanti bungkus pakai ini nak, buangnya begini nak. Kalau air cukup dan tempatnya memungkinkan untuk pembalutnya dicuci-cuci, tapi kalau enggak usah nak, karena ini pembalut ini memang ya bisa langsung dibuang, nggak apa-apa nak. Karena jangan juga kita ngasih tahu pembalut harus selalu dicuci. Nanti dia cuci di wastafel kalau di luar rumah. Nanti teman orang lain yang di toilet umum kan jijik jadinya. Ya, kalau di rumah kita ya boleh aja. Oke, nah jadi ini bagi tugas saya. Kemudian apa? Nah, jantung juga atau kolbu ini, ya ini kita kalau bicara kolbu Mbak Ulan ya, itu para ulama dan para ilmuwan sepakat sudah organnya jantung juga. Walaupun kolbu sering diartikan hati, tapi ini jantung. Saya sering sekali cerita tentang ini. Nah, tahun 91 ada penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada, diikuti oleh penelitian berikutnya, ya, itu ditemukan bahwa jantung ada otaknya tersendiri. Ada neuronnya di sini, jumlahnya 40.000. Tadi kalau di otak manusia 100 miliar. Ini juga begini nih. Ya. Jadi ada sambungan neuron pada saat kita ya menasehati anak, menjelaskan apapun kita jelaskan pada anak, bukan hanya di otaknya tersambung, tapi juga di kolbunya tersambung. Artinya apa? Artinya kita waktu menjelaskan tentang ya kondisi-kondisi fitrah atau kondisi-kondisi alamiah yang memang Allah tetapkan sunnatullahnya, itu semua udah ada patron-patronnya, sudah ada pola-polanya di otak dan di jantung. Tinggal kita perkuat itu dengan informasi. Ya, dan ingat, supaya masuk ke otak dan jantung dengan cepat informasi ini, inilah makanya diminta dengan penuh kelembutan. Karena kalau kita keras dan kasar, otak kita tegang, sistem saraf kita nggak bisa terima cepat itu informasi untuk dikirim ke otak dan jantung. Jadi parenting ala Islam atau prophetic parenting itu mengutamakan kelembutan sewaktu kita menyampaikan. Ya, suatu kita bermusyawarah, suatu kita menjelaskan. Ya, kalau Bunda misalnya udah mau marah, nah ini Bunda tenangin dulu. Bunda, ceritain, kenapa sih ada manusia bisa kan anak-anak kan gitu ya? Kok ada dalam rahim ibu, ceritain. Aduh, Bunda langsung panik. Aduh, ngapain tanya-tanya kayak gini? Ada Bunda yang kayak gitu, ya Allah. Bunda gini, sebentar ya nak, Bunda minta waktu 1 menit. Mau ngapain? Tarik nafas. Bismillah ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah. Tenang dulu. Kenapa? Karena di otak kita sama di jantung kita sudah ada ilmu yang tenang.
Cuman kalau nggak tenang, itu nggak bisa diakses ilmu tadi tuh, yang di otak sama yang di jantung. Tenang dulu. Nah, langsung lihat alat bantunya. Oh ya, ada buku tentang anatomi tubuh manusia dalam bahasa anak-anak. Udah, Mbak, yuk kita buka ini yuk. Gitu. Walaupun anak itu udah baca sendiri, cuman anak kepengen bundanya juga ngejelasin agar apa? Agar otak dan di jantung sambungannya semakin kuat. Gitu. Karena anak bunda juga gitu sih, tanya sama anaknya, apalagi anaknya, bunda bacain, baca sendiri, udah punya mata, punya mulut. Aduh, ya pekerjaan di rumah tinggalin sebentar dulu, nggak usah itu yang nomor satu. Ini loh otak sama kolbunya anak-anak jadi prioritas kita, ya Allah ya Rabbi. Ya, nah rugi kalau enggak nanti ya Bun. Oke, jadi ya sudah balik tapi belum akil, itulah namanya remaja. Remaja terbagi 3 sekarang. Remaja dini 10-13 tahun, remaja tengah 14-18 tahun, remaja lanjut 19-21 tahun. Itulah tadi kesepakatan para ahli, akil itu matang 22 tahun ke atas tadi. Masuk dewasa. Ya. Kemudian ya, apa yang terjadi di masa remaja itu? Ya, ini kan perubahan ya. Anak-anak menjadi orang dewasa karena apa? Karena ada pelepasan hormon yang berasal dari sebuah kelenjar kecil di dasar otak, namanya ini pituitary glandula. Nanti dia memberikan stimulasi ke semua hormon termasuk reproduksi. Laki-laki di testis, perempuan di ovarium. Ya, ovarium. Oke? Nah, Bunda, kita sepakat sama-sama, kalau kita bicara tentang tubuh manusia keseluruhan, kita pakai istilah Latin sebagai kesepakatan internasional. Ya. Dilarang atau hindari pakai istilah masing-masing daerah. Nanti aneh-aneh nanti. Ya, nanti aneh-aneh. Ya, punten ini sebagai contoh aja ya. Kadang-kadang ada Bunda mengajarkan tentang penis ya. Penis itu masih bilangnya burung, gitu. Nanti anak-anak akan rancu dia. Ya, burung itu kan terbang. Jadi ya ini aku bisa terbang ya Bunda. Oh, udah ketakutan anak-anak nanti, ya kan? Nah, testis ini 2 di testis, ovarium. Karena kadang-kadang Bunda kan bingung kasih nama apa ya, biji. Oh, anak-anak tambah bingung apa ini. Testis. Jadi pakai bahasa Latin. Oke? Nah, kemudian ada lagi yang kita sebut hormon. Hormon ini apa sih, Bu Aisyah? Hormon ini ibarat kalau di mobil tuh oli. Nah, gitulah gampangnya deh. Ya, cuman warnanya nggak hitam ya. Kalau oli yang itu kalau udah kotor hitam ya. Oli yang ini kan dia apa ya? Encer ya, cair ke kuning-kuning. Kita juga mirip kayak gitu sebetulnya. Ya. Nah, walaisa zakarukal unta, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Ini sepenggalan ayat diteliti oleh banyak ilmuwan. Saya selalu ambil 2 ini. Yang di Australia, ini suami istri, dan ini Dr. Luan Brizentin. Ini aja, baca buku ini berulang-ulang, itu selalu ada insight baru. Ya, kalau teman-teman senang baca ya. Kenapa saya pilihkan? Karena ini penjelasannya populer. Kalau kita masih pakai jurnal, nanti kesulitan buat teman-teman yang memang bukan di bidang kesehatan. Ya, tapi yang teman-teman hari ini yang nonton adalah orang kesehatan, memang ya silakan cari jurnalnya. Ya. Apa dikatakan? Laki-laki dan perempuan tidak identik. Walaisa zakarukal unsa, nggak sama memang laki-laki dan perempuan. Nggak identik. Allah bikinnya nggak identik. Menciptakannya nggak identik. Memang sama satu spesies yaitu manusia, tapi nggak identik. Kulit aja sama punya kulit, cuman nggak identik. Perempuan lebih halus, laki-laki lebih kasar. Ya, rambutnya juga, semuanya nggak identik. Namun laki-laki dan perempuan setara atau equal dalam arti memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Termasuk juga punya kesetaraan dalam apa? Mendapat informasi, mendapat ilmu sekolah, pengetahuan, beribadah, dapat pahala. Ya, itu setara. Hanya memang tidak identik.
apanya sih yang nggak identik ya? Di dalam otak ini ada otak ya. Ada otak, Allah ciptakan otak, ada otak besar, ada otak kecil ya, dibagi dua kanan kiri. Ukurannya aja udah nggak identik. Laki-laki lebih berat sedikit dibanding perempuan, lebih berat 100 gram. Ukurannya aja udah nggak identik. Apalagi di dalam program-program di dalamnya, ya, perangkat-perangkat fitur di dalamnya, ya itu nggak identik. Sama-sama kita punya gawai, ya, tapi merek berbeda, itu fiturnya ada yang berbeda. Dia tidak identik. Oke? Nah, jadi ini otaknya dari samping kiri ya. Kita lihat ya, ini otak besar, otak kecil, ini dari atas, ini yang bagian depan yang ini ya. Kadang-kadang saya suka ke sini, kadang-kadang saya suka naikkan ke atas. Dia terbelah ini. Ada belahan kanan, ada belahan kiri. Dan di dalamnya itu tadi, yang di depan ini, yang nanti isi ilmu, ya nanti dilihat pakai functional MRI warnanya tambah abu-abu itu karena sambungan neuron tadi itu ya, lihat ya tadi sambungan yang neuron yang di otak depan itu kan makin banyak jadi makin warna abu-abu nanti aslinya ya. Sekarang otak gadis remaja ya, kita udah masuk fase remaja ya, tadi kalau yang kecil-kecil kan teman-teman sudah lakukan kan. Nah, ada namanya hormon estrogen pada anak perempuan, di mana nih lihat ya 10 tahun udah mulai naik kan. Ini sudah mulai mens di sini. Makin naik, makin naik, makin naik. Wih, ini melonjak the top one-nya nih usia-usia ya 17-an, 20-an gitu ya. 25 lah ya, disitulah usia-usia, aduh, cantik-cantiknya perempuan. Masya Allah. Mbak Ulan umur berapa sekarang? Kayaknya masih muda banget, Mbak. Saya udah tua, Ustazah. Berapa? 33 sekarang. Oh, alhamdulillah masih muda lah itu di sini berarti ya, di sini ya. Iya. Ya, hormonnya agak turun dikit ya. Iya, tuh kan. Masih ingat nggak dulu waktu 20-an itu masih cantik sekali lagi Masya Allah. cantiknya, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah kan gitu ya. Siapapun itu, ya siapapun itu. Ya masih melenting-lentingnya itu kulit ya Allahu Akbar ya. Nah ini lagi di top-topnya nih. Disinilah sebetulnya top one-nya ini, top-topnya hormon ini yang Allah kasih memang secara fitrawi ya. Untuk apa? Untuk disinilah fase-fase menikah ini sebenarnya. Mbak Ulan udah menikah umur berapa waktu menikah? 21 menjelang 22. Lagi kau mantap. Masya Allah. Masya Allah. Karunia putra-putri berapa? 3 yang paling besar sudah 10 tahun nih Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Allah. Ya, saya lebih tua dikit ya nikah ya 23. Tapi masih asik-asiknya di sini nih. Hormon estrogen lagi tinggi-tingginya. Nah, kalau saya sekarang udah mau habis nih, udah mau 5, dia sudah 53 di sini ya. Tapi ini udah pernah kita juga di sini the top-topnya ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, apa sih estrogen, Bu Aisyah? Estrogen ini sebuah hormon. Ada pada perempuan dan ada pada laki-laki, cuman jumlah pada laki-laki tidak sebanyak perempuan. Ya. Nah, estrogen ini sering kita sebut sebagai, kita istilahkan sang ratu. Kebayang nggak kita tuh di umur 20 itu kayak ratu banget, ya Allah. Di mana ratu ini berkuasa, memegang kendali, mendominasi, ya. Anak kita juga di awal-awal menstruasi dia mulai menjadi calon ratu tuh. Hormonnya udah mulai naik kan. Jadi jangan heran teman-teman, sahabat-sahabatku sayang, anaknya nanti yang balik yang perempuan di usia-usia SMP tuh. Itu yang kayaknya berkuasa banget terus dia jadi lebih galak dibanding waktu SD. Kerasa gitu nggak? Ya, siapa yang punya anaknya perempuan nih? Ya. Dan ya, estrogen ini buat perempuan itu seperti dopamin, oksitosin dan teman-temannya ini ya. Ini apa sih yang Bu Aisyah sebut? Ini yang membuat gembira atau senang. Estrogen ini membuat kita senang. Membuat kita senang. Jadi waktu kita mulailah estrogennya banjir karena balik gitu ya. Jadi perumpamaan nih waktu masih SD, estrogen anak perempuan 1 cangkir doang yang keluar. Pas sudah mulai balik 1 galon, coba bayangin, ya kan? Nah, jadi kelop gitu. Makanya usia-usia gitu kadang mengendalikan, kadang berkuasa, tapi kadang senang banget, apalagi dengan teman-teman. Ya, nah,
Kemudian kadang menjadi penggoda yang agresif. Ya, anak perempuan kita kan sudah mulai menggoda. Bukan menggoda laki-laki, tapi menggoda temannya, godain ibunya, ngeprank ibunya, kan mulai gitu juga ya. Godain ya orang-orang sekitar. Sebagai penggoda, nanti yang benar-benar menggoda itu nanti pas kita the top-topnya itu 20-an sampai 30-an itu. Diharapkan apa? Sudah menikah dan yang digoda suaminya. Supaya apa, disitulah nanti ada cengkrama bersama suami, senang, lucu-lucuan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya nanti akan ya melakukan satu ibadah yang akhirnya nanti insya Allah menghadirkan manusia baru di rumah itu. Itu maksudnya sebetulnya. Oke? Nah, kemudian ada lagi hormon di perempuan namanya progesteron. Walau tidak terlalu terkenal, tetapi progesteron adik yang berkuasa bagi estrogen. Ya. Muncul sebentar-sebentar dan kadang-kadang seperti awan badai yang membalik efek estrogen. Jadi si progesteron ini nanti kalau kita lihat siklus mens ya, estrogen turun, progesteron naik, dia membackup. Ya. Dan progesteron ini pada waktu lainnya menjadi penstabil, terutama kalau estrogen turun. Ya, nanti setelah kita lihat siklusnya makin paham ya. Kemudian valiumnya otak, ini yang menenangkan saraf ini, progesteron. Ya, progesteron. Laki-laki ada nggak? Ada, tapi sedikit banget. Ya, nah, otak gadis remaja sedang mengatur ulang dan merapikan beberapa sirkuit saraf yang menentukan caranya berpikir, merasa dan bertindak, serta terobsesi dengan penampilannya. Jangan heran anak perempuan kita ini, ya. Kadar estrogennya menekan tombol-tombol dalam otak para gadis, ya ingat ya. Jadi kalau lebih banyak ngomong, Bu Aisyah anak saya kok pendiam banget ya? Oh itu berarti yang introvert. Tapi kalau nggak sama ibu dia banyak ngomong loh di usia-usia itu. Ya, lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya, lebih sering juga memikirkan tentang pria loh. Sudah mulai memang. Ya. Dulu saya ingat banget tuh, dulu waktu SD, SMP kelas 1 ya nggak mikirin tentang pria itu bukan hanya sekedar hal-hal yang seperti apa gitu. Mikirin gitu ya, misalnya ayah saya kok kasihan ya, dia kalau mulai mikir gitu. Terus mikirin juga bapak-bapak gurunya, Pak Guru gimana tuh ya kalau dia pergi ke kantor naik apa ya, itu maksudnya. Mulai. Ya. Makin naik lagi mulai memikirkan juga pria-pria yang lain termasuk BTS. Anak-anak sebagian anak-anak remaja ya, Masya Allah. Jadi gara-gara BTS tuh Korea luar biasa tuh ya, Masya Allah. Iya Mbak Ulan, udah pernah lihat ininya, udah pernah lihat apa namanya kantornya? Belum nih Ustazah. Mana deket ya di Seoul ya. Iya. Ya Allah. Ya, kita kan harus memahami ini juga ya supaya kita bisa menarik hatinya anak remaja ini ya. Karena memang di usianya ini dia sudah mulai memikirkan pria, yaitu temannya, bapaknya, kakak laki-lakinya, gurunya, dan idola-idola dunia. Ya. Kemudian lebih mencemaskan penampilan, makanya dikit-dikit cermin, pas ada jerawat momen stres. Ya. Dan lebih banyak menunjukkan emosi secara berlebihan. Kenapa? Itu loh tadi. Ya, estrogennya keluar 1 galon gitu loh. Ini kan jadinya emosinya jadi, bayangin jadi anak imut-imut, jadi ratu. Bayangkan. Ya, nah disinilah perlu kebijaksanaan si ibu terutama, karena ini bicara balik. Ini tugas ibu, ayah membackup aja. Ya, ayah backupnya apa? Nah, ayah cari uang, cari nafkah, belikan ya macam-macam nanti kebutuhannya anak perempuan yang sudah mulai balik, mulai dari pakaiannya, ya, pembalutnya misalnya gitu ya, dan buku-buku yang penting untuk dia baca itu ayah. Tapi nanti yang mendekati ini, mendampingi anak ya itu tetap ibu. Ya, ini namanya siklus menstruasi. Ini satu siklus. Ini siklus yang normal sekitar 28 hari. Ya, yang 30 hari juga nanti akan seperti gini, cuman nanti agak panjang sedikit. Yang 26 juga begitu. Ya, di mana ini hormon-hormon pada saat dia naik ini, jadi ini ada masa, ini yang disebut masa subur.
Ya, luteinizing hormon, follicle stimulating hormon ini yang keluar di kelenjar pituitary nanti yang menstimulasi si estrogen progesteron yang keluarnya ada di ovarium atau di kelenjar adrenal. Ya, di kelenjar atas ginjal itu ada kelenjar adrenal namanya. Ya, nah ini masa subur di sini. The top one-nya itu adalah di pertengahan. Jadi kalau siklus dari mens pertama nih ya dan besoknya nanti beberapa hari kemudian 28 hari dia baru mens lagi setelah 28 dibagi 2 itulah puncak-puncaknya masa subur. Ya. Apa yang terjadi Bu Aisyah? Ini harus difahami. Tadi kita sudah belajar si estrogen ini bikin seneng si estrogen ini. Pas dia turun, adiknya si progesteron naik. Ingat tadi progesteron untuk apa? Penenang. Ya, penstabil. Ya, dia naik. Terus nanti estrogen naik lagi. Gitu. Pada saat seperti ini ada satu mekanisme di telur perempuan. Ya, mekanisme di rahim perempuan. Ya, nah, ada satu ketika semuanya turun, semuanya landai. Ya, mulai dari 4 hari momens, wabil khusus 2 hari momens. Ini lebih landai lagi. 4 hari ini ada mulai turun, tapi masih ada si progesteron yang bikin penstabil, masih oke. Ya, 3 hari momens masih oke. 2 hari momens. Ya Allah, ya. Di sini ada masa-masa yang disebut masa mood yang tidak beraturan di sini. Ya. Oke. Apalagi hari pertama sampai hari kelima, rata. Yang bikin senang berkurang, bukan nggak ada ya, karena ada juga hormon yang bikin senang apa hormon bahagia di tempat lain, bukan di telur itu. Bukan di estrogen progesteron, namanya dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin. Tapi buat perempuan berkurang. Gitu. Maka di sini mood udah nggak stabil nih. Udah nggak enak nih. Cemberut aja nih kita mulai di sini nih. Termasuk anak perempuan kita, apalagi baru-baru mens, karena dia kaget badannya. Ya, SMP aja masih susah itu, karena dia masih kaget. Nanti SMA dia baru bisa handle itu. Mahasiswi lebih lagi karena sudah terbiasa, udah sekian bulan, setiap sekian tahun, sudah melewati siklus seperti ini. Kita juga sebagai ibunya, ya, sebagai ibunya. Misalnya saya tadi mens 15 tahun, ya kan? Dari umur 15 tahun sampai kemarin 50 tahun, kan itu lumayan ya. Ada 35 tahun setiap bulan seperti ini. Artinya udah biasa dong. Udah biasa. Harusnya udah bisa manage dong, ya, karena kita sudah mulai udah lama kan, dibanding anak kita yang baru misalnya kan 1 tahun atau baru 2 bulan. Ya, saya aja yang 30 tahun udah mens setiap bulannya masih suka gemes gitu loh pada saat di sini nih, mau mens tuh gemes banget, apalagi kalau ada yang menstimulasi nih, gemes banget, apalagi mens hari pertama. Tapi dengan tahu bahwa ini siklus menstruasi, ini bisa sangat membantu untuk kita aware terhadap diri kita, termasuk anak-anak. Maka anak-anak diajarin aja. Ibu, aku kok nggak enak ya perasaan aku kesel banget. Terus kita lihat kan ada jerawat, kayaknya moments. Iya kali ya. Oh, pantesan anak pun sudah mulai memaklumi. Oh, pantesan. Oh, ya udah deh. Kalau momen sih, nah dia memaklumi, kan nanti lama-lama memaklumi kan gitu. Ya, itu juga tanda alamiah dari Allah. Ada satu jerawat besar, entah di mana momen itu, atau nanti lagi mens di sini. Ya, apa yang harus kita tahu pada saat anak di sini dan di sini? Ya. Gelombang pasang estrogen dan progesteron mulai menyalakan banyak sirkuit dalam otak gadis remaja yang telah tersusun dalam janin. Jadi otak perempuan, janin perempuan itu sudah ada sirkuit otak gadis remajanya. Pas lagi remaja, estrogen progesteron itu datang, ya ini ada namanya sirkuit. Sirkuit ini adalah tuh jalan-jalan yang belok-belok gini itu nyala langsung. Terang. Luar biasa nih kalau kita lihat gambaran otak sesungguhnya, ini cuma gambar statis ya. Mohon maaf soalnya nggak bisa nyari yang luar biasa itu. Ya. Apa yang terjadi? Pada hari-hari tertentu
itu rasa percaya dirinya kuat. Namun pada hari-hari berikutnya, rasa percaya dirinya seperti bergantung pada seutas tali yang rapuh. Masya Allah. Kapan tuh Bu Aisyah yang rasa percaya dirinya kuat ini? Lagi pas masa subur. Kapan itu yang dia rapuh ini? Mau mens sama mens hari pertama sampai kurang lebih hari kelima. Ini harus paham nih kita nih. Ya. Filter untuk menerima nasihat atau umpan balik dari orang lain bergantung pada posisi dalam siklus haid. Pada hari-hari tertentu, nasihat atau umpan balik itu memperkuat rasa percaya dirinya pada saat tadi sedang ya masa subur. Oke? Tapi pada hari-hari lainnya, nasihat atau umpan balik itu justru menghancurkan. Walaupun Bunda cuma ngomong gini, nak, itu bokongnya kelihatan, celananya udah mulai pendek. Waktu masa subur dia nerimanya, oh gitu ya Bu ya. Oke, nanti beliin ya Bu ya gitu. Kita dengan bahasa yang sama, ya memberi masukan yang sama pada saat dia mau mens atau lagi mens itu bisa membuat dia sakit hati loh. Apaan sih ya? Ini biasa aja sih, nah apa sih ya gitu. Ya, ini harus ngerti ya. Maka sering sekali saya pribadi memberikan tips pada diri sendiri. Dan sekarang sudah diminta juga tips oleh teman-teman yang lain, makanya saya share hari ini. Adalah perhatikan betul-betul siklus menstruasi anak kita. Dan diri kita ya, jangan cuma anak aja, anak perempuan dan diri kita juga. Karena kadang-kadang bersamaan, pramenstruasi sindromnya bersamaan. Bete-betean berdua. Maka yang tua nih, ya Mbak Marsha ya, yang tua yang ngalah. Ya, kan gitu. Karena menghancurkan ya. Pokoknya saya udah wanti-wanti aja kalau udah dia, apalagi capek barangkali karena belajar online tuh capek loh buat anak-anak. Oke, hati-hati banget nih. Tentu di kalender harus punya itu kalau. Jadi yang dicatat apa sih Bu Aisyah? Mens hari pertamanya aja. Kalau saya tulis sampai mens nggak apa-apa juga, cuman yang paling penting mens hari pertama. Nanti mens berikutnya dilingkari. Nanti kita hitung dari sini waktu mens ini ya, sampai yang sebelum mens itu berapa gitu. Kalau ini nih siklus yang 28. Enggak setiap bulan 28, kadang 26. Tapi mungkin yang 28-nya lebih sering. Nah, itu namanya rata-rata 28 hari. Ya. Kalau Bunda mau ngasih nasihat, tunggu masa subur. Cuman kadang kita nggak punya catatan kayak gini, maka dikasih tips gampangnya adalah hari ke-10 setelah mens nih, hari pertama ini. Untuk itu, sebagai ibu yang memperhatikan masa balik, selalu ingatkan nak, kalau mens kasih tahu Bunda ya nak ya, kasih tahu Ibu Isa ya. Ibu, aku mens hari pertama, iya hari pertama, oke. Langsung saya udah ngerti tuh di sini, nggak usah kasih nasihat. Tunggu sampai hari ke-10, makanya saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, di sini aman nih. Sampai kapan Mbak Isa? Ya sampai ya 10 harian juga gitu. Atau 2 pekan lah gitu ya. Nah, di sini. Untuk itu Bunda yang mau masih nasihat lagi masa-masa di sini, catat saja nasihatnya. Terserah mau catatnya, boleh di gadgetnya kah atau di kertas. Kalau Bu Isa selalu di kertas, nyatet-nyatetnya gini. Nanti didiskusikan pada saat masa subur anak perempuan kita. Kalau input itu berat atau membuat dia nampaknya memprotes penampilannya dan sebagainya dan sebagainya. Oke? Jadi ngapain aja Bu Aisyah ngomong seneng-seneng aja sih. Saya kalau di sini ya, karena anak saya juga masih suka BTS. Kalau lagi main sini kita ngomongin BTS gitu. Oh, dia semangat tetap. Ya, alhamdulillah gitu. Ya. Dan saya 7 orang BTS berkali-kali dihafalin, nggak hafal-hafal juga. Jadi cuma hafalnya jengkok. Gara-gara tahu hampir mirip dengan jongkok gitu kan. Ini jengkoknya nah. Ya, selalu salah tuh yang Jimin sama Jimin sama siapa satu lagi tuh yang mukanya mirip. Ya. Nah, tapi ya itu tadi berusaha untuk ngerti gitu. Ya, malumlah. Ibunya udah mulai usia juga, tapi kalau tanya zaman dulu ibu siapa? Harvey Maleholo. Hafal saya mah itu. Ya kan?
Ya, Kus Plus. Kus Plus tuh anggotanya saya hafal. Yon Kuswoyo, Yok Kuswoyo, Nomo Kuswoyo, Muri. Itulah masa remaja. Gitu. Oke? Jadi ini wanti-wanti saya minta kepada kita. Karena gini, ibu-ibu pada saat tahu anak perempuannya mens, mulai ketakutan karena mereka berpotensi untuk bisa, maaf, na'udzubillah min zalik, hamil di luar nikah. Ya. Maka karena ibu-ibu takut sekali, maka dinasehatin setiap hari. Ya kalau lagi pas masa subur, it's okay, dia terima dengan senang hati. Kenapa? Karena hormon estrogen progesteron lagi banyak. Feeling happy, very happy, it's okay. Tapi kalau lagi anjlok kayak gini nggak bisa. Di Amerika saja, kalau ada ujian matematika, ujian nasional matematika, anak perempuan itu lagi mens hari pertama sampai hari kelima atau pramenstruasi sindrom 2 hari, ujian matematika untuk anak perempuan itu bisa ditunda di masa subur. Itu di sana udah begitu. Kenapa? Daya analisa perempuan turun memang di sini. Maka kalau kita nih, misalnya nih rapat nih, ibu-ibu yang rapat, tolonglah tidak rapat di sini, nggak usah rapat, suruh tunda aja. Keputusannya nanti kacau balau. Yang hakim, saya kasih tahu ya hakim perempuan, kalau lagi mau mens atau mens hari pertama, suruh tunda aja. Suruh ganti aja hakim yang laki-laki. Kalau enggak nanti keteteran kita punya keputusan. Maksud sih Bu Aisyah saya bisa adil, alhamdulillah itu pasti kan kerja keras untuk adil gitu. Tarik nafasnya banyak banget tuh, istighfarnya, wiridnya panjang tuh. Ya, itu teknik memang, bisa aja. Terkadang kita udah belajar teknik sedemikian rupa aja pas lagi mens di sini sama mau di sini, mau bertanduk kepala. Kan gitu. Ya, jadi ini harus aware terhadap diri kita. Ya, oke. Jadi ini ya, di sini sama di sini ya. Ya. Ini mood, ini bahaya ini. Mood labil. Makanya ada namanya ya premenstruasi sindrom. Ini gawat ini. Bahkan ada yang lebih gawat lagi sampai ada suicide. Kan hormon itu. Sampai depresi di masa-masa ini. Ini karena hormonal. Hormonnya tiba-tiba drop. Ya. Bisa macam-macam, bisa karena organ di dalamnya tidak stabil atau bisa karena pemicu-pemicu luar yang berkepanjangan. Jadi orang depresi itu bukan masalah dia nggak punya iman dan sebagainya. Hormon tiba-tiba drop. Gimana kita naiknya orang hormon di dalam tubuh kita. Jadi ini harus aware gitu ya di daerah-daerah sini dan sini, oke? Nah. Baik, ya maaf sekali saya harus perlihatkan rahim reproduksi perempuan dari samping dipotong ini ya. Ini rahim, ini vesika urinaria tempat kencing. Maaf, ini feses. Ya, perempuan itu maaf Allah ciptakan 3 lubang. Lubang untuk ya maaf kencing keluar air seni, lubang untuk senggama atau lubang tempat keluarnya menstruasi atau jalan lahir, dan lubang untuk feses atau tinja. Laki-laki cuma 2. Laki-laki 2. Ya, tempat kencing dan tempat keluarnya sperma 1 tempat. Ya, kita 3. Nah, disinilah jalan lahir. Disinilah juga jalan senggama. Ya. Dan posisi rahim yang normal adalah seperti ini. Nama di dalam itu antefleksi, ke depan, dia ke depan. Ya, ini depannya ini ya kita ya, ke depan. Nah, pada saat anak-anak mens, ini kan ada penebalan nih di endometrium nih. Ya, pada saat nanti keluar telur dari ovarium, karena belum menikah, jadi belum dibuahi, maka telur itu karena belum dibuahi, dia nanti akan dikeluarkan dari tubuh kita bersamaan dengan lapisan rahim yang menebal ini. Nah, untuk lapisan rahim ini terkelupas, maka rahim harus kontraksi. Kontraksi, oke? Kalau rahim kontraksi kuat, bagian depan di sini pegel, ngilu, dan bagian belakang ngilu, pegel. Jadi kita kan, ya buat perempuan ngerti ya, mungkin bapak-bapak belum tentu mengerti karena tahu aja, tapi belum tentu, belum pernah merasakan gitu ya. Itu nggak enak. Nggak enak. Apalagi yang rahimnya agak tegak atau ke belakang. Wih, itu bukan hanya pegel, tapi pegel banget dan nyeri banget. Maka kita harus bawa ananda kita untuk USG.
Ya, abdomen USG. Oh, rahimnya ke belakang anaknya. Jadi ini akan seluruh kesakit. Aduh gimana Bu Dokter, bisakah ke dia ke depan? Nggak bisa. Aduh gimana dong, kasihan anak saya. Iya, tunggu nanti dia hamil, melahirkan, baru dia turun sendiri ke sini. Untuk itu perlu lagi kebijaksanaan kalau anak kita yang perempuan lagi mens sakit banget sampai pingsan-pingsan, itu bukan lebay. Bukan sengaja, segeralah bawa ke dokter untuk diperiksa. Jangan sampai bilang lebay deh, sampai pura-pura pingsan. Wih, udah lagi mens dibilangin pura-pura pingsan. Itu kalau boleh nonjok tuh anak perempuan. Ya, kan gitu, karena bukan apa-apa ini, nggak main-main kita ini ya. Luar biasa, astagfirullah kalau kita nggak ngerti, insya Allah. Dan kalau punya anak perempuan, ini Bu, saya juga sering banget sosialisasikan. Kalau dia lagi ngomong, lihat wajahnya, karena perempuan senang lihat wajah. Oke? Perempuan butuh bicara juga. Otak perempuan tidak menyimpan masalah seperti otak laki-laki. Masalah bagi perempuan terus berputar-putar di dalam kepalanya. Satu-satunya cara perempuan melepaskan masalah adalah dengan membicarakan masalah tersebut. Jadi yang punya anak perempuan, biarin dia curhat, ngomong, biarin aja. Ya, dengerin. Ya, karena itu saat seorang perempuan berbicara di akhir harinya, tujuannya adalah untuk melepaskan ganjalan pikiran dan perasaannya, bukan mencari kesimpulan ataupun penyelesaian. Ya, Bun ya. Nah, sekarang perempuan pokoknya kalau curhat hanya disimak aja. Laki-laki maunya selalu menawarkan solusi. Ini juga selalu berantem nih. Laki-laki bagaimana? Laki-laki nggak terlalu banyak nih kita ceritanya ya dibanding perempuan. Hormon juga dia menaik. Ini lagi top-topnya juga usia 20-an. Cuman laki-laki nggak pernah sampai habis. Dia cuma berkurang aja. Beda sama perempuan kan? Nah, laki-laki usia tua aja masih bisa. Kalau menikah, dia menikah dengan gadis kah atau dengan janda kah yang masih produktif, bisa punya anak. Karena dia hormonnya nggak habis. Ada namanya testosteron. Ini kebalikan dari sang ratu, namanya sang raja. Dia dominan, agresif, dan sangat berkuasa. Makanya jangan heran anak laki-laki yang sudah balik itu jadinya kayak gini nih. Dominan, agresif, sangat berkuasa, dan selalu berorientasi sasaran. Kalau disuruh sama ibunya, selalu dalam bawah sadarnya tujuannya untuk apa? Saya disuruh tuh tujuannya untuk apa? Ya jelaskan aja. Ya, mengaktifkan sirkuit seksual dan agresif, berupaya keras untuk memenuhi hasratnya mencari pasangan memang usia-usia itu. Menjunjung keyakinan dan keberanian, dan bisa menjadi perayu yang meyakinkan. Kemudian ada lagi vasopresin di dalam otaknya laki-laki. Ini namanya hormon ksatria. Menimbulkan sikap sopan kepada perempuan. Hormon yang selalu bertahan untuk monogami, ini laki-laki. Laki-laki itu pada dasarnya setia. Kalau sampai ada yang nggak setia, ya barangkali ada sesuatu di vasopresinnya. Ya, aktif melindungi wilayah orang-orang yang dia sayangi, terutama perempuan. Ya ibunya kah, adik perempuannya, kakak perempuannya. Lihat deh anak-anak laki-laki SMA sama kuliah. Itu ya lindungin ibunya, lindungin adik perempuannya atau teman perempuannya, apalagi mungkin calonnya. Oh, masya Allah itu. Bersama testosteron meningkatkan maskulinitas. Keren nggak Bun? Ya, vasopresin sama si testosteron. Kadang dia galak, kadang dia agresif, kadang dia santun, sopan. Aduh, cakep banget deh, masya Allah. Ya. Nah, ditandai dengan apa? Mimpi basah. Usia 9-14 tahun. Dan ingat ya, mimpi basah itu nggak cuma satu kali. Pertama, misalnya di usia 10 tahun, misalnya di bulan sekarang nih, Oktober, ya, 3 minggu atau 2 minggu lagi nanti dia mimpi basah lagi. Dia keluar karena testis sudah penuh sperma. Waktu mimpi basah ini biasanya dibarengi dengan mimpi erotik. Makanya disebut mimpi basah, mimpi erotik. Tapi terkadang karena dia capek nggak pakai mimpi, tapi karena testisnya penuh udah keluar juga. Jadi mimpi basah ini ada yang pakai mimpi, ada yang enggak. Kalau Bunda mau tahu mimpinya apa, namanya mimpi erotik, dekat perempuan kah, atau pelukan dengan perempuan, gitu. Ya, oke. Maaf, ini kayak gini. 5 mili nih, 1 sendok teh, ya kan? Di dalam 5 mili ini ada sekitar 200 juta sampai 500 juta sperma. Bu Isa, bedanya dengan ngompol apa? Oh, kalau ngompol lebih banyak, Bun.
Kalau ngompol itu bukan lagi 5 mili, ya 100 mili, 100 cc. Jadi yang basah bukan cuma celana dalamnya, tetapi seluruhnya. Itu ngompol. Jadi waktu kita ajarin anak-anak juga begitu. Nah, yang namanya nanti mimpi basah kamu sudah balik, yang celana, yang basah cuma celana dalam aja ya nak, dan dia lengket. Kalau ngompol gimana Bun? Anak laki-laki kan lebih polos lagi ya. Ya kalau ngompol yang basah ya bantal kuli, sama semuanya gitu. Ini yang membedakan. Ya. Apa sih yang mau diajarin? Satu, ada istilah air mazi. Air mazi ini keluar di pagi harinya sebelum si mimpi basah tadi, sebelum air mani keluar. Ya, ciri khasnya cairan putih bening agak kental, keluar tidak memancar, jadi tidak orgasmes, tidak membuat lemes, dan keluar pada saat beraktivitas. Nah, pada saat ini yang penting buat anak laki adalah bersihkan alat kemaluan dan celana dalam dengan air atau percikan air, kemudian wudhu sudah bisa melaksanakan sholat kalau air mazi. Oke, kalau air mani harus mandi junub. Ya, kalau perempuan kan gampang, habis mens, oke, bersih, ayo mandi junub. Berkali-kali diingetin tata caranya seperti ini. Ya, anak laki-laki juga gitu. Tapi kalau cuma air mazi, ya, apalagi dia misalnya di sekolahan atau di tempat yang nggak mungkin mandi junub, gitu ya, tinggal dibersihin aja. Bersihkan air, kasih tisu, dia wudhu sudah bisa sholat. Oke, nah ini yang paling penting buat anak laki-laki. Ya, memang kita kalau bicara reproduksi panjang nih Mbak Ulan, makanya ya ini sampai segini. Baik, mungkin ada yang mau dibicarakan atau ada yang didiskusikan ya, mungkin nggak bisa lama-lama nih ya, Masya Allah. Masya Allah. Ilmu semua soalnya ini Bu Dokter, Masya Allah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Iya, boleh diskusi ya Bu Dokter ya, dilanjutkan. Iya. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya akan mempersilahkan dulu bagi penanya yang mau langsung bertanya kepada Bu Dokter. Oh ya, ini ada Mbak Dina Dwi dari Bandung. Silahkan Mbak Dina bisa unmute. Dan mungkin bisa menyalakan kamera, silahkan. Di Bandung, alhamdulillah. Nah, silahkan Mbak Dina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair atas ilmunya. Semoga Allah selalu menjaga kita dan keluarga serta seluruh panitia dalam rahmat-Nya. Masya Allah ya, materinya luar biasa. Saya mau tanya 2 pertanyaan nih Bu Dokter. Tapi anak saya masih ini 8,5 bulan, jadi alhamdulillah udah belajar kan? Ya, jadi saya bukan bertanya tentang pengalaman, tapi ingin memang butuh ilmunya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana ketika anak sudah senang memainkan alat kemaluannya? Bahkan juga kadang bayi saya itu misalnya lagi buka popok juga dia udah mulai nyentuh-nyentuh tuh, Bu Dok. Tapi nanti kan kita jangan gitu. Nah, bagaimana nanti ketika anak apalagi sudah mulai berbicara ya, untuk mengajarkan dia sesuai dengan tahapan usianya agar dia juga paham gitu bahwa tindakan itu masih kurang bagus untuknya gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, kalau kita kan penting sekali mengajarkan anak tentang alat reproduksinya. Nah, apakah juga perlu untuk mengajarkan yang berbeda gender, alat reproduksi yang berbeda gender? Karena yaitu untuk menghargai, untuk tidak melecehkan temannya atau mungkin tetangga atau siapapun itu, karena untuk melecehkan sendiri kan juga bukan cuma fisik kan ya Bu Dokter, bahkan mungkin verbal atau kata-kata pun juga bisa gitu untuk melecehkan. Jadi apakah kita perlu, jika perlu gimana tuh ngajarinnya Bu Dokter, soalnya kan ngajarin alat reproduksinya sendiri aja udah kayak susah gitu ya, apalagi kita mengajar beda gender gitu. Gak apa-apa. Jadi gini ya sayang, kenapa anak laki-laki terutama ya, dia selalu kalau buka popok dia pegang kemaluannya karena gatel. Itu harus tahu ya, karena gatel. Karena laki-laki organ reproduksinya Allah ciptakan di luar tubuh. Perempuan organ reproduksinya di dalam tubuh. Nah, organ reproduksi yang di luar tubuh Allah kasih kelenturan, baik penis maupun skrotum. Skrotum itu tadi ya kulit dari testis, itu lentur. Ya, penis juga lentur. Maaf, kadang dia memanjang, kadang memendek. Ya.
kemudian skrotum kulit dari testis itu juga lentur. Ya, kalau kondisi dingin, dia langsung mengkerut supaya apa? Supaya membuat hangat testis. Kalau kondisi panas, dia langsung kendor gitu. Nah, kalau waktu buka popok itu kan terjadi perubahan udara di sekitar selangkangannya, maka itu dari kendor kenceng itu dia punya kulit, itu yang gatel. Jadi dia bukan berpikir buruk, bukannya gatel. Jangankan anak kecil, bapak-bapak aja begitu. Ya, ini kita ngomong ilmiah ya. Kalau bicara tentang reproduksi ini kita harus lurusin terus. Ini ngomong ilmiah. Gatel. Jangankan gitu ya. Kadang-kadang bapak-bapak itu nggak sadar itu. Ya, saya riset ya, penelitian. Misalnya dari mall kan dingin, mengkerut, dia punya skrotum. Pas keluar panas, itu langsung gatel. Itu tanpa sadar bapak-bapak tuh garuk-garuk celananya tuh. Bukan bermaksud yang lain. Ini harus paham ya. Oke? Bukan karena dia masa tidak sopan atau nggak sopan. Nah, kalaupun mau diangkat tangannya, ya angkat aja pelan-pelan kalau masih bayi itu. Nah, kita kenapa gatal ya sayangnya? Oh sayang, maka cepet-cepetlah bersihkan, cepet-cepetlah pakaikan lagi celananya supaya suhunya menjadi stabil. Oke? Ya, jangan dikerasin. Nggak usah juga kalimat jangan. Karena jangan itu untuk otak artinya silakan. Jangan pegang-pegang. Itu artinya silakan pegang-pegang. Itu karena kita nyuruh. Ya. Karena kita, kemarin karena belum tahu. Nah sekarang makanya kita perlu belajar kayak gini. Gatal ya nak ya. Oh kasihan. Ayo bunda cepet-cepet bersihin. Ayo cepet-cepet bersihin. Supaya tidak gatal lagi. Dan sambil tangannya, bersihin. Tangannya ke sini ya nak ya. Insya Allah udah gak gatal lagi. Ya pampersnya udah bersih. Karena air seni itu aja bikin gatal. Oke. Ya. Jadi seperti itu sebetulnya. Ya. Kemudian bolehkah menjelaskan? Boleh banget. Itulah perlu bantuan buku. Saya umur dari tadi ya, mulai dari 2,5 sampai 5 itu sudah bisa. Ini ya kita bilang aja ini organ reproduksi atau kita bilang ini organ kelamin anak laki-laki. Dan bahasanya tetap bahasa orang besar, bukan ini tempat kencing, nggak bilang gitu. Pipis, bukan gitu. Langsung, ini kalau dedek kencing atau kakak kencing, lewat sini, nah. Ini namanya penis. Oke, tenang aja. Kita memang kalau ngomong reproduksi, ya itu kempang-kempis kita perasaan kita, Bun. Saya ngerti itu. Karena belum terbiasa. Untuk itulah pakai alat bantu, yaitu buku-buku. Sekarang banyak sekali buku-buku yang tentang balik dibikin sesuai perkembangan umurnya. Nanti antara 5 sampai 10 tahun lagi kan, jadi ini boleh malah diperlihatkan, boleh. Ini ya nak, ini tempat perempuan, pipisnya seperti ini tempatnya, ya. Nanti kalau tempat buang air besarnya begini tempatnya nak, begini caranya duduk begini, nah gitu. Kan itu tadi adab istinja kan, sama adab, ingat ya, adab taharahnya atau adab ceboknya itu. Dari kecil harus diperkenalkan untuk bersih bagian mana yang dicuci dari kecil. Ya, nah nanti antara 5 sampai 10 tahun kita ulang lagi, namun sudah mulai masuk perbedaan hak, kewajiban dan peran anak laki-laki dan perempuan karena sebentar lagi mau mens nih, sebentar lagi mau ya balik. Memang kita nih kerja cepat karena balik maju. Ya kan? Zaman dulu, ibu-ibu zaman dulu mikir, alah masih lama ini kalau ibu-ibu zaman dulu. Karena sangkanya baliknya kan belas-belasan. Dan berharap gurunya yang menyampaikan. Kalau sekarang kita ya sebelum guru menyampaikan, orang tua sudah mulai pelan-pelan memberitahu. Sekolah hanya menambah informasi tentang reproduksi sehat. Tapi yang selalu standby, dampingin anak setiap anak bertanya, itu adalah ibu. Ya. Nah, jadi disiapkan bukunya ya sayang ya. Oke. Di Bandung banyak loh buku-buku keren loh Mbak Adina, insya Allah. Oke, mudah-mudahan bisa terjawab ya nak ya. Ya nak ya sayangnya. kayak anak aku sayang. Iya
Ya, baik. Iya. Mangga Mbak Bulan, ada lagi? Terima kasih dokter. Ya, ada satu lagi ini dari, silakan Mbak Irma ya, ini yang raise hand. Boleh Mbak Irma dinyalakan mikrofonnya? Mbak Irma? Mbak Irma bagaimana? Tidak respon. Yang sama ini Bu Dokter tadi masih terkait tentang memegang kemaluan. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip sebenarnya di kolom chat. Itu sebenarnya kan kalau tadi kata Bu Dokter normal ya karena mungkin gerah dan sebagainya. Tapi ada kasus misalnya tadi saya baca tuh seolah seperti menggesek-gesekan gitu. Misalnya sambil nonton kok seperti menggesek-gesekan kemaluan gitu. Apakah itu termasuk normal begitu? Bagaimana itu Bu Dokter? Itu nanti semakin usia, jadi gini ya, di penis itu dia banyak saraf, ya saraf. Nah, jadi selain tadi kulit yang istilahnya kencang kendor, saya pakai istilah ini supaya kita gampang ingat ya, ya, itu selain itu ada persarafan. Memang penis itu kalau dia dipegang, ya, selain karena gatal itu memang lama-lama dia menstimulasi panjangnya, ya kan? Dan juga karena ada persarafan di situ, saraf ini sangat sensitif, dia nanti memberi kenikmatan memang. Hanya sekali lagi ya kita lihat tahapannya dong gitu. Anak-anak gimana? Karena kalau misalnya anak-anak ini masih kecil tadi itu cuma gatal gitu. Nanti pas dia udah SD, nah mulailah kita ajarkan untuk diskusi. Ya. Kakak penisnya dipegang. Ngomong aja gitu, kakak penisnya dipegang-pegang, gatal ya, Nak. Jadi cara diskusinya mulailah dengan tanya yang aslinya dulu, gatal ya, Nak. Enggak, misalnya gitu. Oh, kalau nggak gatal nggak usah dipegang ya, Nak, nanti infeksi. Arahkan ke situ. Karena banyak di antara kita belum apa-apa, kakak, kapan pegang-pegang. Anak kaget itu jadi satu memori. Ada apalagi kalimat jangan pegang-pegang. Itu masuk di kata silakan pegang-pegang. Ini kadang-kadang kita bicara sama anak, ini memang harus ngikutin panduan dari Allah. Nanti buka ya Ali Imran 159 ya. Kita minta lembut. Kita minta ya mohon Allah lembut bicara sama anak untuk musyawarah. Maafkan anak itu sebelum kita tadi mau ajak diskusi. Ya Allah saya maafkan ya Allah. Saya lihat anakku dia pegang-pegang kemaluannya ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Baru ajak musyawarah. Kakak gatel ya nak ya. Ya bun gatel banget kenapa ya bun? Siapa tahu emang gatel betulan. Oh ya tadi pipisnya gimana? Masuk lagi kan tarbiyahnya kan. Tadi pipisnya udah bersih belum nak? Karena air kencing itu tajam loh nak. Ya, aku tadi cuma ciprat-ciprat aja bun. Oh, kalau gitu sekarang ayo pipis yuk. Nanti ganti celananya. Nah, masuk lagi kan tarbiyah-tarbiyahnya kan pendidikannya. Itu yang saya bilang. Ya, tarbiyah jinsiah kita sama anak itu hampir setiap saat gitu kita dampingi dia. Oke? Jadi sekali lagi tanyanya gitu, gatal ya nak? Kalau enggak ya baru kita arahkan nanti khawatir infeksi tangannya ya nak. Walaupun misalnya itu dia merasakan kenikmatan, tapi ada input baru bahwa kalau dipegang-pegang ya keseringan nanti infeksi. Anak dibilang infeksi takut juga loh. Ya. Apalagi yang pernah jatuh, lututnya luka, infeksi. Nah, dia langsung mikir, aduh, penis aku nanti kayak gitu. Gitu. Ya, jadi kan memang yang namanya diajarin anak itu nggak cuma satu kali ya, Bun. Pelan-pelan dengan berbagai macam cara, tapi intinya kelembutan, ya. Oke? Baik, saudara. Sama pertanyaan yang banyak ditanyakan, ini tentang ihtilam, Bu Dokter, mimpi basah. Jadi kan kalau tadi Bu Dokter sampaikan pendidikan balik tuh ibu ya lebih banyak, cuman ibu tuh bingung gitu menjelaskannya ini gimana begitu. Apa boleh diserahkan kepada ayah begitu kan? Untuk menjelaskan ya, tentang ihtilam ke anak laki-laki. Bisa kan ayah membackup. Tapi kan kadang-kadang ayah sendiri aja jarang banget ikut seminar-seminar kayak gitu. Betul. Nanti kalau ayah kan cara ngejelasinnya tidak seperti ibu. Ibu itu ngomongnya lebih banyak. Nanti kalau nanti ayahnya ditanya misalnya ya ayah
ceritain mimpi basah, kata ayahnya Google aja, nah googling aja. Nah kan gawat kalau suruh googling. Itulah tadi kesepakatan para ahli untuk urusan balik, ibu punya peran, ayah backup. Nah, kan anak dikasih tahu 5 tahun sampai 10 tahun ini, itu kan dengan bantuan buku atau bantuan tadi, buku-buku yang sudah disetting sedemikian rupa, itu tinggal dibacain, anak ngerti. Kenapa? Ini fitrah. Karena sesuatu yang fitrah sudah ada pakemnya di otak. Gitu. Sudah ada patronnya, sudah fitrah. Udah tenang aja. Nah, ibunya yang harus tarik nafas panjang lebar dulu. Astagfirullahaladzim. Bismillah ya Allah, mohon petunjukmu ya Allah. Gitu. Ya. Dan ada juga tips satu setelah tenang, tanya ulang lagi. Karena banyak keliru nih. Bunda, aku asalnya dari mana? Waduh, ibunya bingung. Aduh, gimana jawabnya ya? Ayah, cerita ini. Anak kita tanya asalnya dari mana. Ibunya udah jelasin, ini telur berjumpa dengan sperma menjadi zigot. Kata anaknya, bukan gitu. Temanku dari Padang. Aku dari mana asalnya? Nah loh. Oh iya, kamu orang Makassar. Kan gampang. Maka kalau anak bertanya, tanya balik. Maksudnya gimana sayang? Asal apa nih? Gitu. Supaya kita nggak buru-buru, itulah tarik nafas panjang, istighfar dulu, minta petunjuk. Karena ibu-ibu ini suka memburu-buru sih. Jadi langsung aja main jawab, ternyata bukan itu kemauan anak ya. Oke? Nah. Baik. Ini karena keterbatasan waktu, pertanyaan banyak sekali, tapi mohon maaf. Masya Allah. Kalau ada yang mirip-mirip ya, yang mirip-mirip tadi di penjelasan ini, harusnya udah terjawab ya. Salah satu yang menarik dari Ustadzah, mungkin kasusnya juga banyak kan kalau di luar negeri ya, maksudnya yang tinggal di Eropa atau mungkin di Korea juga gitu. Jadi fenomena anak remaja sekarang yang berpikirnya, duh ngapain sih nikah gitu kan? Ya seperti itu begitu. Itu kira-kira bagaimana ya tipsnya begitu? Sayang, jadi gini ya, dalam proses pendidikan, pengaruh lingkungan itu, ya saya ada nggak ya gambarnya di sini ya, sebentar ya. Jadi ada fase-fase pengaruh lingkungan yang memang nanti berpengaruh pada anak kita. Saya buka satu slide lagi ya, supaya nanti kita memahami di mana kita bisa berperan atau memberikan informasi ya. Tadi terakhir kita bicara tentang mandi junub. Oke, aku taruh di sini. Mbak Ulan, saya share screen ya. Silakan. Oke. Nah, pengaruh nasihat dari lingkungan terhadap anak ya. Anak usia 1 sampai 6 tahun ini atau bahkan 0 tahun ini apa kata ayah bunda. Untuk itu ayah bunda di usia inilah ya kita banyak ngomong sama anak, banyak ngasih masukan. Ingat deh anak kita waktu usia-usia kayak gini kalau lagi ngomong sama temennya, kata ibu aku, kata bunda aku, kan gitu ya. Ya enggak? Disinilah nasihat tentang prinsip tadi. Keimanan, ya kan, kebersihan, tentang di situ di usia ini juga kita cerita bahwa bunda senang banget bisa punya anak karena nanti anak bisa nanti mendoakan bundanya, nanti kita bisa di sini masukkan dong, gitu. Ya, nah kemudian 7 sampai 12 tahun ini apa kata bapak ibu guru? Inilah pentingnya cari sekolah yang kita tahu gurunya itu amanah di sini. Oke. Kemudian memang 13-20 ini apa kata teman? Di sini harus cari juga sekolah SMP SMA yang bagus, yang baik, yang amanah. Nanti 21 sampai 35 ini apa kata saya? Ya, 35 ke atas ya itu apa kata Allah? Memang terkadang ada usia-usia di sini itu masing-masing itu apa kata saya? Muncullah fenomena ingat mau punya anak. Itu biasanya pasti ada masalah ke belakangnya ini. Terlalu diberikan kebebasan di sini. Di sini nggak masuk ilmunya di sini. Gurunya juga terlalu mungkin liberal di sini. Teman-teman sekolahnya juga terlalu liberal di sini. Ya. Apalagi kalau memang di luar negeri. Ya. Di sinilah kita masih bisa
pantau-pantau di sini. Dan untuk itu yang insya Allah nih yang belum terlambat, yang anaknya masih di usia di sini masukkan betapa, kasih lihat betapa senangnya kita punya anak. Dan betapa gampangnya ngurus anak supaya anak nggak trauma, takut, susah ngurus anak. Karena lihat ibunya setiap hari ngeluh, lihat ibunya setiap hari marah karena ngurus anak. Itu masuk di otak anak. Tapi sabarlah, insya Allah dia 36 ke atas, dia kembali taklim itu. Di sini dimasukin ulang lagi nanti. Terlambat ya Pak Isa? Ya agak terlambat sih kalau nanti mau punya anak di sini. Ya, tapi itu tadi, fenomena ini karena pengaruh nasihat dari lingkungan. Untuk itulah orang tua, ayah bunda ini lihat, perhatikan baik-baik. Silakannya pas kita anak kecil di sini, ayah bunda kerja dua-duanya dan sangat sedikit waktu untuk anaknya, sehingga buru-buru ibunya mendampingi anaknya. Jadi anak punya memori, nggak enak repotnya punya anak. Gitu. Nah ini yang bahaya. Kesadaran inilah harus kita bikin diri kita jauh lebih baik gitu ya. Insyaallah. Ini terakhir ya, Bu Dokter, mohon maaf. Ya, terakhir ini. Udah jam berapa di sana? Oh, azan asar. Oh, sudah azan asar. Kalau karena sudah azan asar, mungkin kita akhiri ya, Bu Dokter, sesi. Aduh, mohon maaf, ini banyak sekali. Iya, mohon maaf teman-teman semua. Nanti bikin lagi lanjutan ya. Iya, insya Allah. Nah, barulah nanti kita belajar tentang penyimpangan nanti, ya. Ya, karena kalau pendidikan seksualitas itu dasarnya ini dulu. Kalau ini sudah mulai ada pemahaman, baru bisa bicara penyimpangan. Kalau kita bicara penyimpangan, belum ada basicnya, nanti kita ketakutannya macam-macam. Oke? Iya. Atau kita ke Korea, Mbak Marsha? Temenin aku? Amin. Ayo katanya. Ayo nanti. Anak mau ikut ke Korea? Insya Allah. Ya, Mbak Yunis di Tangerang ikut gitu ya, Mbak. Iya baik, Bu Dokter, terima kasih, Masya Allah, jazakallah khairan, ilmunya luar biasa hari ini, Masya Allah, senang sekali. Semoga ya betul ya, semoga tidak menjadi yang terakhir. Kali ini kan awalan ya Bu Dokter ya, Masya Allah. Insya Allah. Ya, saya aja itu. Waktu sama Mbak Nining mau diundang Korea nih, dari Rumah Isa nih. Masya Allah. Iya Bu Dokter, ini ada kenang-kenangan dari panitia. Silakan, iya alhamdulillah dari silakan. Nah, Masya Allah, mungkin ini virtual dulu, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Jazakumullah khairan kasiran ya. Amin. Jazakallah khairan kasiran. Aduh, seneng aku ada tulisan Rumaisa korselnya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Ya, nanti bisa ditaruh di samping fotonya BTS. Biar kelihatan dari Korea ya. Masya Allah. Hamzah. Nih, baik Bu Dokter, ini kalau boleh sebentar saja mohon izin berkenan untuk berfoto bersama peserta, karena ini kan momen langka gitu bagi kami, Insya Allah. Siap. Gitu. Silakan tim operator. Kita foto yuk. Foto kapan dulu lagi kita bersama. Ke Korea nih, Marsha. Ini kalau pakai paspor beneran ini bisa tiap minggu keluar negeri. Itu imigrasinya udah banyak, ini udah ganti paspor ini, Masya Allah. Boleh, silahkan tim. Oh, ada Mbak Uli juga di Jerman. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Aku dalam setahun ke Jerman udah 5 kali loh, Ci. Maksudnya virtual. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, boleh. Allah. Silakan ambil lihat wajahnya teman-teman ya, boleh ya. Tim operator boleh ditunjukkan teman-teman peserta yang lain. Kita foto bersama dulu, silahkan. Ya, Mbak, ini ada 5 slide ya. Masya Allah. Hitungnya pakai bahasa Korea ya, boleh ya? Oke, boleh. Ya, biar kerasa di Korea, bukan di Jonggol. Mana Mbak? Tadi lagi jalan ya. Nah. Siap. Hana, set. Oke, slide kedua. Hana, set. Apa tadi? Ajarin Hana. Set. Hana, set. Oke. Paling nggak di sana udah bisa bilang 1, 2, 3 kan lumayan. Selain Annyeonghaseyo. Oke, slide terakhir. Baik,
Nanti juga ngomongnya cuma gitu, opa, mahadamam. Udah pakai bahasa Sunda. Baik Ustazah, Bu Dokter Kamsahamnida. Ya, biar tidak seperti di Jonggol. Semoga sehat selalu. Amin ya Allah. Ya, amin. Sampaikan salam kepada keluarga juga, Masya Allah. Terima kasih. Jazakallah khairan. Semoga aktivitas dan ilmu Bu Dokter senantiasa Allah berkahi, Masya Allah. Amin, senantiasa ya bermanfaat. Amin. Nanti sore ini sebentar lagi sekitar 3:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau teman-teman di Korea atau dimanapun mau ikut, saya membahas tentang watak. Beberapa tes watak saya bahas, boleh dilihat di YouTube ya. Oh, karena yang di Zoom udah penuh soalnya. Oh, sayang sekali. Tuh Mbak Pasha udah daftar belum? Oh iya katanya ya, Mbak Uli ikut tuh ya. Ada di YouTube-nya. Kalau di YouTube kan bisa nanti kapan aja gitu ya. Jadi tentang watak. Ada beberapa tes yang saya sore hari ini kita pakai. Oh, Masya Allah. Berarti sudah dinanti agenda lain ya, Bu Dokter ya, Masya Allah. Insya Allah. Baik. Ya, jadi mungkin karena ada agenda lain. Iya, sebentar lagi nanti kita lanjut di sholat dulu nih. Iya, sekali lagi kami mengucapkan jazakallah khairan kepada Bu Dokter dan tim semuanya. Dan mungkin karena ada agenda lain dan masih ada pengumuman ini kepada peserta, kami persilahkan jika Bu Dokter meninggalkan forum terlebih dahulu. Pamit ya, pamit Mbak Ulan, Mbak Anissa. Insya Allah semuanya di Korea, semuanya yang di Jonggol, baik Kak. Jonggol disebut-sebut tadi. Semuanya yang di Tangerang, yang lagi di jalan, di Jerman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ayah bunda sekalian, teman-teman, acara inti kita telah usai. Masya Allah, ilmu yang luar biasa yang semoga bermanfaat untuk dunia kita dan terutama akhirat kita ya dalam mendidik nanti anak-anak kita begitu ya. Masya Allah luar biasa. Seperti tadi kata Bu Dokter Aisyah, semuanya ini kan pendidikan harus terus diulang-ulang, jangan bosan gitu kepada anak-anak kita dan harus dengan penuh kelembutan seperti itu. Baiklah, akhir kata saya sebagai moderator hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.